Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan hadir pada acara pagi hari ini. Baik, yang terhormat Ibu Dwi Ati Wijanati dan Ibu Neneng Dwi Puspitawati selaku Wakil Kepala SMK Negeri 1 Depok dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Depok yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, di sini saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif, dan acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan dihaturkan kepada Ibu Dwi Ati Wijanati selaku Wakil Kepala SMK Negeri 1 Depok. Kepada Ibu Dwi Ati Wijanati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dan Ibu Puspitawati selaku Bapak Sarana Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dan khususnya Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang kami hormati dan berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan agenda pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Ya. Kami mohonkan izin Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mendampingi pada kegiatan ini karena beliau sedang ada kegiatan LKS ya nasional di Malang dan Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas kegiatan ini kepada calon guru penggerak, sehingga kegiatan yang pengibasan budaya positif sekolah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semua, terutama sebenarnya sekolah-sekolah juga sudah melaksanakan, tapi mungkin bisa dirinci lagi ya. Contohnya kalau kebiasaan yang baik itu meliputi sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Tadi pagi kita sudah melaksanakan paket sematik ya, KLS ya, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan, menyanyikan lagu Indonesia dan sebagainya. Dan nanti mungkin bisa dikupas di kegiatan pengibasan budaya positif ini oleh calon guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, dengan kegiatan ini harapan kita mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih baik lagi dalam mengupayakan mengibaskan terutama budaya positif agar apa-apa yang negatif kita hilangkan ya, untuk biar lebih semangat lagi dalam bekerja, dalam melaksanakan kegiatan. Itu memang diperlukan budaya-budaya positif. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan ya, kemudahan dan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tugas kita berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima
terima kasih kepada Ibu Sri Ati Wijanati yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mas Ruhan, Ibu Sri Astuti, dan juga saya sendiri Ani Wulandari. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mas Ruhan. Kepada Bapak Mas Ruhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi sampai menjelang siang nanti bisa berkegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di ruang pertemuan ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suprapto SPDMM, yang diwakili oleh Ibu Dwi Wijanati SPD, dan juga Ibu Neneng Dwi Puspitasari SPD, yang telah memberikan kesempatan sekaligus izinnya kepada kami. Dan kami pun mengucapkan banyak terima kasih pula kepada Ibu guru yang selalu direpotkan dengan selalu kami berkonsultasi seperti itu. Mohon izin untuk berbagi di diseminasi budaya positif yang kami dapatkan dalam kegiatan di calon guru penggerak pada angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan kebaikan serta kemanfaatan. Langsung ke materinya. Dalam budaya positif ini ada 7 yang akan dipaparkan, yang akan disampaikan. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas. Nanti ada prakteknya ini bagaimana membangun, menciptakan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah, yang bagian kami, bagian saya adalah yang pertama. Dan yang kedua, perubahan paradigma belajar. Sebetulnya Ibu Bapak semuanya adalah guru yang hebat yang sudah menjalankan seperti apa yang disampaikan oleh beliau dalam filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan saya yakin Ibu Bapak Guru semuanya sudah berusaha dan selalu untuk mengarahkan kepada peserta didik kita itu bukan hanya sebagai pribadi, tapi bagaimana untuk bisa berkolaborasi ketika bermasyarakat dengan pembelajaran adanya kelompok, kemudian dengan pembelajaran yang sejenisnya seperti itu. Pendidik hanya menuntun, kata beliau, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidup yang kodrat pada anak itu. Pada slide yang kedua, apa sih perubahan paradigma belajar itu? Paradigma baru pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, berdasarkan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi break even point-nya itu selain daripada berdiferensi
itu adalah untuk ke profil pelajar Pancasila, dan kita sudah melaksanakan beberapa kali, terakhir itu hampir 2 pekan yang lalu untuk kelas 10 sudah menjalankan P5 penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga dalam ini dalam perubahan paradigma belajar itu tahapannya itu kita sudah melangkah dan sudah menjalankan kegiatan itu. Sebagai pengingat, dalam profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini pun sudah dituangkan pula dalam visi yang ada di sekolah kita, di adalah beriman. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Kelima kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis, seperti itu. Kegiatan yang kemarin yang sudah kita jalankan dalam P5 itu yang dikomandai, yang digerakkan oleh guru-guru, kemudian ada koordinator dalam PID dan koordinator kelas serta fasilitator kelas. Nah, kita sudah menjalankan beberapa apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada bergotong royong, kemudian ada mandiri, kemudian berkreatif. Perubahan paradigma belajar itu, pertama kita membangun budaya positif. Setelah budaya positif, nanti dijelaskan ya. Setelah budaya positif kemudian dilakukan secara terus menerus. Kemudian di breakdown-kan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kemudian di breakdown-kan lagi menjadi karakter. Kalau dalam kata William Shakespeare itu, the first time you make the habit, the last time the habit will make you. Pertama kita akan membuat sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya kebiasaan itu akan menjadi bagian daripada kita. Nah, memang untuk menjadikan kebiasaan yang baik ini tidak mudah ya, perlu ada sebuah kolaborasi, perlu satu kebersamaan, dan itu untuk sama-sama mencapainya itu. Ini ada miskonsepsi teori ya, miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Laser. Gitu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi ya, abstrak. Nah, kita itu sepertinya bisa mampu mengontrol murid. Bisa jadi murid itu bisa kita kontrol karena dengan kesadaran diri dari murid itu menerima untuk dikontrol oleh kita, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini namanya ilusi yang miskonsepsi, konsepsi yang tidak sesuai. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, tapi bisa menjadikan terbaliknya, identitas yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Anggapannya itu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian dalam yang keempat, dalam teori yang disampaikan oleh William Laser itu, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu kan ilusinya seperti itu. Tapi kalau bicara tentang hakikatnya, kalau kita kembali ke dalam teori daripada filsafat Demonstran kan tidak seperti itu. Nah, maka kami mengambilnya gambar itu. Nah, ada boneka, apa ya namanya boneka apa? Saya lupa ini. Apa? Miniatur ya. Nah, dipegang di atas tangan, seolah bahwa anak kecil itu dalam genggaman kita dan bisa dikontrol, bisa dikendalikan oleh kita. Ini menjadikan miskonsepsi tentang teori kontrolnya seperti itu. Paradigma stimulus respon, ya. Jadi paradigma stimulus respon itu berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Kata Stephen R. Covey, Principal Central Leadership 1991,
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini bergesernya dari paradigma stimulus respon, kemudian bergeser menjadi pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon, paradigmanya itu kemudian menjadi pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon itu, realitas, kebutuhan kita sama, itu dalam stimulus respon. Tapi dalam pendekatan teori kontrol itu, realitas, kebutuhan kita itu berbeda. Contoh misal, Pak Harto melihat saya dan tiga di sini, mungkin kalau dalam stimulus respon sama, oh tiga orang ini sama ini. Tapi ketika kemudian dengan teori kontrol itu, bisa jadi rambutnya bisa sama hitamnya, tapi di bawah rambut hitam otak kita kan bisa berbeda, seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang melihat yang sama. Kemudian dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Gambarnya seperti ada sebuah lukisan, satu lukisan, kemudian dilihat oleh banyak orang. Sama objeknya, tapi penafsiran dari objek itu bisa jadi setiap orang itu bisa berbeda menafsirkan itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus respon seperti itu. Dalam teori kontrolnya itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh sederhana seperti anak kecil lah. Anak yatim piatu yang tidak punya orang tua dan punya adik, adiknya kelaparan, pergi ke warung sebelah ambil barang. Kalau dalam stimulus respon itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol itu, tujuan anak itu melakukan itu apa? Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti saya sampaikan, kita sebagai pendidik, sebagai guru, anak sepertinya dalam industri itu dikontrol oleh kita. Bisa jadi karena dengan kesadaran dirinya membuka diri untuk bisa dikendalikan oleh kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir dalam stimulus respon, model berpikir memang atau kalah, menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah. Kita masuk yang kedua. Bagian saya yang kedua adalah disiplin positif. Overview, disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau dianggap yakin gitu lah. Dalam definisi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Berarti dengan cara menjalankan kesadaran dirinya. Kalau saya mencontoh sederhana itu ada seorang naik motor, lalu lintas anak muda, ada Bang Jo, ya kan? Nampaknya tidak ada polisi. Bang Jo yang sudah merah itu ditabrak. Sampai depan ada polisi di stop. Nah, berhenti. Kenapa kamu bablas? Saya pikir di depan tidak ada bapak. Seperti itu. Nah, itu kan ada suatu
bukan satu kesadaran. Ada juga yang berhenti karena Bang Jo itu berhenti karena oh ini memang aturan yang harus kita berhenti. Ada pula yang berpikiran ketika Bang Jo itu berhenti, oh ini kesadaran kalau saya bablas maka akan mengganggu kenyamanan atau mengganggu pengguna lalu lintas yang lainnya. Peran pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nilai-nilai kebajikan apa sih? Definisi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Itulah nilai kebajikan universal tanpa ada satu batas, sekat ataupun dibatasi oleh hal-hal tertentu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Di dalam profil pelajar Pancasila pun ada nilai-nilai kebajikannya. Yang 6 itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bernalar kritis. Kemudian ada pula nilai-nilai kebajikan dari IDO Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias sampai dengan komitmen. Kemudian ada pula nilai-nilai kebajikan dari The Seven Essential Virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, itu tentang paradigma baru dalam belajar, dan yang kedua adalah disiplin positif. Untuk selanjutnya, Bu siapa ini? Oh, Bu Ulan. Saya menyampaikannya di bawah saja di Ibu. Biar lebih dekat. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, baik itu perlakuan baik maupun perlakuan buruk. Pasti ada tujuannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Arufan tadi. Ada seorang anak yatim yang dia mencuri, tapi dia mencuri itu ada tujuannya, mau memberikan makanan kepada adiknya, seperti itu ya. Begitu juga dengan murid kita juga memiliki tujuan. Setiap perilaku yang mereka tunjukkan itu ada tujuannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sandang, papan, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lalu kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan juga dihormati. Nah, di sini saya ada contoh kasus Bapak Ibu. Di sini Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu
satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Lalu menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, di sini kita akan mencoba mencari tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Doni itu. Kalau misalnya ketika Bu Ambar, pasti kalau ada seperti itu kita akan mengajak Doni berbicara, gitu. Kita memanggil Doni berbicara. Pasti kita akan menanyakan alasannya. Nah, kalau misalnya Doni itu menjawab alasannya karena lapar, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu jika Doni menjawab, saya senang Bu, karena nanti teman-teman pasti mengadu pada ibu guru, kemudian ibu guru menegur saya. Nah, itu berarti dia ingin mendapat perhatian. Berarti kebutuhan Doni adalah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, kalau Doni menjawab, biar teman-teman takut sama saya Bu. Nah, berarti kebutuhan yang dibutuhkan Doni itu yang belum terpenuhi adalah penguasaan, biar dianggap hebat sama teman-temannya. Lalu yang selanjutnya 4, kalau jawabannya adalah saya bosan sama bekal yang dibawakan ibu saya dari rumah, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebebasan, karena dia merasa bosan dengan menu yang diberikan oleh ibunya. Dia ingin mencoba menu milik temannya. Lalu yang selanjutnya, jika jawaban Doni, saya iseng saja Bu, biar nanti teman-teman ngejar-ngejar saya. Nah, itu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Kan nanti dia senang bisa dikejar-kejar temannya, seperti itu. Nah, kalau dalam perkataan ini, kebutuhan apa yang kira-kira ingin dipenuhi? Untuk yang pertama, anak itu bilang, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Kebebasan. Nanti jawabannya di akhir ya Bu. Kita simpan dulu jawabannya. Kita simpan dulu. Kebebasan sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang, perhatian. Kita simpan dulu. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Lalu yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Perhatian, kasih sayang. Oke. Ada yang lainnya mungkin? Tadi yang berarti perkataan yang terakhir ya. Penguasaan. Coba dibalikan dulu. Kebebasan. Berarti jawaban nomor 1 tadi kebebasan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan juga, lalu yang terakhir juga kebebasan, kesenangan atau kebebasan. Mari kita buka jawabannya. Yang terakhir itu penguasaan. Jadi dia merasa gambarnya itu tuh
diperlihatkan. Jadi dia kan merasa apa ya, jadi seharusnya kan saya bisa menggambar yang lebih bagus lagi, baru Bu Guru tunjukkan biar saya itu gimana teman-teman itu tuh hebat, bagus, gambarannya bagus, tapi bukan yang ditunjukkan malah yang jeleknya seperti itu. Kalau yang pertama itu kesenangan, kan gak seru, berarti kan dia membutuhkan kebutuhan akan kesenangan yang belum terpenuhi seperti itu. Baik, yang materi yang keempat yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah di sini itu saya juga merasa apa ya, ada hal baru yang saya temukan. Nanti kita masuk ke materi dulu. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi tersebut dapat berupa motivasi internal maupun eksternal. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita dan juga motivasi yang berasal dari luar diri kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi misalnya murid datang terlambat, datang tepat waktu, tapi karena takut nanti supaya karena agar nanti tidak mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Itu termasuk motivasi eksternal. Lalu yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi dia datang tepat waktu biar nanti dipuji sama Bu Septi, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu baru termasuk motivasi internal atau motivasi intrinsik. Misalnya dia datang tepat waktu karena memang dia ingin bersikap disiplin, karena dia ingin mematuhi aturan. Itu adalah motivasi internal. Konsep disiplin dengan identitas gagal, ini salah satunya adalah hukuman. Dampak dari sebuah hukuman, yang pertama, murid atau anak membenci peraturan. Yang kedua, membuat rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa takut dan tersakiti. Keempat, keterpaksaan. Kelima, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kita tentu saja pernah menghukum anak ya Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu pasti pernah menghukum anak-anak ya, murid. Dengan caranya sendiri-sendiri. Misalnya ada yang terlambat, terus nanti biasanya kalau di sekolah kita diminta untuk harus bersama-sama dulu deh, baru nanti boleh masuk ke kelas. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan itu termasuk di dalamnya. Nah, di sini yang tadinya membuat saya kaget, oh ternyata penghargaan itu bisa merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa demikian? Karena penghargaan itu ternyata tidak efektif. Murid melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu sebenarnya tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Misalnya kita memberikan selamat atau mengumumkan di kelas, misalnya Dewi ranking 1 dengan nilainya 98 misalnya. Nah yang ranking 2 dengan nilai 97, karena apa? Suatu hal dia tidak bisa mendapatkan nilai 98, itu biasanya juga akan menimbulkan rasa iri seperti itu. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Murid tidak tertantang untuk melakukan hal baru. Lalu yang selanjutnya penghargaan yang menghukum. Yang tadi saya sebutkan sistem ranking di dalam kelas, makanya di kurikulum Merdeka sekarang sudah tidak ada sistem
ranking. Lalu penghargaan memudahkan motivasi internal. Jadi yang tadinya dia mau bersikap disiplin, taat aturan, tapi karena adanya penghargaan, jadinya motivasi internal itu berubah menjadi motivasi karena dia mau ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Konsep disiplin dengan identitas sukses, nah ini adalah salah satunya konsekuensi. Di sini konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan tidak tertanam dalam diri. Yang kedua, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru berkaitan dengan stimulus dan respon. Murid atau anak menghormati peraturan dan mendorong kepatuhan. Murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Contohnya misalnya, kalau ada anak menumpahkan minuman di meja temannya atau di lantai, biasanya kita akan menyuruh ya anak untuk mengepel, karena itu adalah konsekuensi dia. Nah, tapi kita yang menyuruh, tapi anak juga tahu kalau saya menumpahkan, saya memang harus mengepel itu. Nah, itu contoh dari sebuah konsekuensi. Nah, ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang disebut dengan restitusi. Saya juga baru mempelajarinya setelah mengikuti program guru penggerak ini. Ada yang namanya restitusi. Di sini restitusi membuat murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Mendorong disiplin positif. Murid atau anak belajar memecahkan masalah, dan murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi misalnya dalam kasus tadi ya, dia menumpahkan minuman di lantai, itu kita tidak serta-merta langsung Dewi, kamu kan tadi sudah menumpahkan minum, sekarang kamu pel ya. Nah, seperti itu memang itu masuknya konsekuensi. Tapi kalau di restitusi kita tidak langsung bilang seperti itu. Jadi misalnya menanyakan dulu, Dewi kenapa kamu bisa menumpahkan minuman itu? Nanti Dewi akan bilang, maaf Bu, saya tadi jalannya terburu-buru, jadi tidak sengaja menumpahkan minuman. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti akan muncul dari pemikiran anak sendiri, iya Bu, nanti saya akan bersihkan. Nah, itu dia muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena disuruh oleh bapak ibu guru. Seperti itu yang disebut restitusi. Nah, pengertian dari restitusi sendiri, apa sih restitusi? Emang udah ada penelitiannya? Sudah Bapak Ibu, sudah juga diperkuat oleh dosen di 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dalam yang dikemukakan oleh Holsem dosen di tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, itulah restitusi. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, seperti tadi misalnya juga si Dewi mau mengepel, lalu guru
saja, tidak Bu, saya nanti untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi saat berjalan, tidak terburu-buru saat berjalan, seperti itu. Jadi itu atas pemikiran dari dalam diri murid sendiri. Lalu yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ya, bukan memaksa kamu harus mengepel. Seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada lagu Indonesia Raya, jadi kita berdiri sejenak untuk melantunkan lagu Indonesia Raya. meminta bekal temannya. Kita cari dulu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak itu apa. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari sendiri-sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kita tidak akan lebih kuat setelah belajar dari kesalahan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, contoh di sini perbedaan pada kasus murid yang tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, kita menyuruh murid untuk berdiri di depan kelas selama beberapa waktu atau membersihkan kamar mandi, itu namanya hukuman. Dan biasanya hukuman ini tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan murid. Kan kesalahannya tidak mengerjakan tugas, tapi bukannya disuruh mengerjakan tugas, tapi mengerjakan yang lainnya. Dia berdiri di depan kelas atau membersihkan kamar mandi. Kan itu buatan sinkron ya sama kesalahannya. Lalu untuk konsekuensi, mengerjakan tugas saat jam istirahat atau memberikan tambahan tugas. Nah, ini masih satu konteks untuk mengerjakan tugas. Jadi meminta murid mengerjakan saat jam istirahat, sebuah konsekuensi karena dia tidak mengerjakan tugas. Jadi saat jam istirahat dia gunakan untuk mengerjakan tugas tersebut atau memberikan
tambahan, misalnya tugas yang kemarin dikerjakan dan ditambah dengan tugas lain, itu namanya konsekuensi. Lalu kalau restitusi itu yang pertama, guru itu menanyakan keyakinan diri atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan guru tidak menyuruh murid untuk melakukan sesuatu, namun mengarahkan murid untuk berbuat sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Nah, kalau kasusnya tadi tidak mengerjakan tugas, berarti guru menanyakan dulu kira-kira apa alasan dia, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Bisa saja karena dia lupa, karena malamnya harus membantu orang tuanya berjualan, atau harus menyiapkan untuk orang tuanya berjualan di pagi hari, seperti itu misalnya. Kita cari tahu dulu alasannya seperti apa. Lalu kita menanyakan lagi kepada anaknya, kira-kira kalau kamu lupa mengerjakan tugas itu baik atau tidak. Nah, nanti anak akan berbicara pada dirinya sendiri, akan menggali nilai-nilai yang dia yakini sebelumnya. Oh, kalau tidak mengerjakan tugas itu kan nggak boleh, itu menyalahi aturan, seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glaser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat satu persatu. Ini saya contohkan pada satu kasus. Perbedaan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, nanti ada pemantau, dan juga manajer dalam menghadapi suatu kasus. Misalnya kasusnya di sini adalah murid tidak memperhatikan saat guru menjelaskan materi di depan kelas. Nah, kalau penghukum biasanya, ayo Dewi maju ke depan, coba jelaskan seperti yang Bapak Ibu jelaskan di tadi saat kamu tidak mendengarkan Ibu ketika menjelaskan. Itu namanya penghukum. Meminta murid keluar dan tidak mengikuti pelajaran. Ayo sekarang kamu keluar karena tidak memperhatikan Ibu saat menjelaskan. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu untuk membuat merasa bersalah, mengungkapkan perasaan kecewa pada murid. Jadi biasanya Bapak Ibu, Dewi, piye to kowe iki kok ya ora ngerti Ibu kecewa sekali sama Dewi. Nah, itu mengungkapkan rasa kecewaannya. Jadi anak akan menjadi merasa bersalah. Mengingatkan akan kesalahan murid yang secara berulang-ulang. Kamu tuh udah berkali-kali, sudah bulan ingatkan Dewi, jangan tidur di kelas, perhatikan saat bulan menerangkan. Nah, itu juga namanya pembuat merasa bersalah. Lalu posisi kontrol sebagai teman, ini guru memposisikan sejajar dengan siswa, kurang tegas saat menegur murid dan mudah memaafkan kesalahan murid. Nah, ini yang paling sering saya lakukan sebelum saya mendapat materi di pendidikan guru penggerak ini. Saya menyadari kalau posisi kontrol saya lebih ke teman, karena saya karena kan umur saya dan anak-anak tidak terlalu jauh ini Bapak Ibu guys. Jadi saya itu sama anak-anak itu jadi merasa seperti teman, seperti itu. Jadi saya jadi kurang tegas kepada anak-anak. Ya sudah, nggak apa-apa, sekarang kamu cuci muka biar nggak ngantuk, terus nanti kembali lagi ke kelas, seperti itu. Nah, itu contoh posisi kontrol sebagai teman. Nah, untuk posisi pemantau, dia atau guru biasanya mengingatkan peraturan dan konsekuensi apa yang harus diterima, lalu memantau perilaku murid selama menjalani konsekuensi. Misalnya, kalau di dalam kelas kamu harus seperti apa, jadi harus memperhatikan
yang Bapak ajarkan, misalnya seperti itu namanya pemantau. Nah, nanti ringkasannya minta dikumpulkan, namanya itu dia pemantau. Lalu kalau untuk posisi manajer, menanyakan kesalahan, menanyakan solusi agar tidak melakukan kesalahan yang sama, dan mendukung murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau untuk di manajer, dia tidak serta-merta langsung nanti buat ringkasan ya dikumpulkan gitu, enggak. Jadi dia menanyakan, kenapa kamu tadi bisa ketiduran, alasannya kenapa, terus bagaimana biar kamu tidak ketiduran lagi di kelas. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari contoh kasus tadi, kalau misalnya Bapak Ibu guru bilang seperti ini, nanti posisi kontrol apa yang ditunjukkan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Kita simpan dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tadi? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum kita simpan. Ayolah, lakukan demi saya ya, teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Pembuat merasa bersalah, kita simpan. Lalu yang terakhir adalah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, mari kita buka. Ya, betul sekali. Dapat 100 Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Dapat permen itu namanya penghargaan, dan itu membuat disiplin yang bernilai gagal. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Astuti, tapi sebelumnya ada ice breaking Bu Astuti. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kan dingin biar panas ya. Biar panas. Ini kan dingin kena AC, jadi biar panas, biar lebih bersemangat, kita ada ice breaking dulu. Ibu setuju nggak bahwa sifat anak-anak itu melekat pada kita semua di usia berapapun? Setuju. Karena paling nggak walaupun kita sudah tua, kadang itu suka kalau dipuji, suka kalau dikasih sesuatu. Nah, kali ini karena memang nyusewu kita ada yang sudah punya putra, mungkin masih ada yang kecil, tahu, ada yang sudah besar, atau sudah ada yang punya cucu, ada yang calon bapak dan ibu. Nah, untuk kali ini kita akan breaking-nya itu menari. Ini Ipin dan Upin, yang biasa diajarkan oleh anak-anak PAUD. Kemarin pas Mas Jizan main ke sekolah, saya ajak nyanyi, ternyata seneng banget. Dan ibunya kan nggak paham, kenapa buat foto. Nah, yuk kita bernyanyi sambil menggerakkan anggota badan kita.
keyakinan kelas ya. Baik, Bapak Ibu, saya sempat berpikir, selamat datang Bu Indah, sempat berpikir beberapa tahun ini memang kita tentang tata tertib. Kenapa ya kok pemerintah ini agak susah mengeluarkan tata tertib gitu ya? Waktu itu sebagai idealisnya seorang guru yang belum mengenal guru penggerak gitu. Namun setelah mempelajari budaya positif saya paham, karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa kita dan kita itu bukan tata tertib yang hanya dibuat oleh salah satu pihak, tapi adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama. Seperti tadi yang sudah diungkapkan dari dua pembicara yang sebelumnya, bahwa sesuatu yang dari eksternal itu hasilnya kurang dibanding sesuatu yang motivasinya dari dalam. Sebagai contoh, anak datang terlambat tadi ya Bu ya, contohnya anak datang terlambat tapi dia hanya karena takut nanti kalau ada yang ketahuan dari OSIS, kemudian harus dulu tadarus, kemudian kan malu dia, nanti nggak harus tadarus dulu, ketahuan kalau saya terlambat, jadi dia berangkat. Itu karena faktor eksternal, karena adanya tata tertib. Beda ketika dibuat kesepakatan bersama bahwa motivasi itu dari dalam mereka sendiri. Saya pengen berangkat pagi karena saya takut yang tadarus sudah kelas nih, atau mungkin saya takut kalau nanti materi pelajarannya saya ketinggalan. Nah, itu adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya asik juga, karena di sewu nyangkut sedikit ada tindakan yang dilakukan oleh guru akhir-akhir ini menjadi sorotan dari LSM ya Bu ya. Kita disalahkan. Nah, dengan keyakinan kelas ini kemungkinan malah salah satu cara kita agar kita bisa mengkondisikan kelas siswa kita juga warga sekolah, tapi kita terjauh atau kita tidak terkena imbasnya dari kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh orang tua ataupun LSM. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu apa Kak? Keyakinan itu apa toh? Keyakinan adalah serangkaian nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip yang dianggap bersama oleh seluruh anggota kelas atau komunitas sekolah. Jelas di sini kolaborasi juga ada. Tanpa adanya kolaborasi maka itu semua tidak akan berhasil. Nah, kemudian kenapa kita harus ada keyakinan kelas? Kok bukan aturan saja? Gitu deh. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak. Nah, kalau aturan itu aturan hanya dibuat oleh satu pihak, seperti tata tertib sekolah, kemudian yang lain-lainnya itu hanya dibuat oleh satu pihak. Kecuali mungkin tata tertib yang sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah semua. Misalnya ada komite, kemudian ada dari unsur siswa, unsur guru, itu mungkin nanti larinya bisa tata tertib yang sudah diyakini bersama gitu deh. Nah, di sini bahwa aturan itu bersifat konkret dan spesifik. Jadi biasanya berisi tentang larangan-larangan kalau tata tertib. Ada anjurannya, tapi juga ada larangannya, gitu deh. Kemudian pelanggaran aturan biasanya memiliki konsekuensi yang telah ditentukan. Nah, tadi, jadi sudah ditentukan kalau anak terlambat itu konsekuensinya atau hukumannya apa? Itu sudah ada ketentuannya. Oh, anak yang tidak, contoh ya, anak yang hari Senin tidak mengenakan topi, dia kena poin 1, misalnya seperti itu. Itu sudah ditentukan kalau aturan. Kemudian aturan cenderung lebih fokus pada aspek-aspek praktis dalam menjaga disiplin, keselamatan dan ketertiban dalam lingkungan. Gitu ya. Terus apa bedanya dengan keyakinan? Nah, keyakinan itu nilai-nilai moral atau prinsip etika yang dipegang oleh individu atau kelompok yang membentuk dasar dari tindakan dan perilaku. Jadi yang membentuk adalah individu mereka sendiri, gitu. Bukan dari salah satu pihak. Keyakinan bersifat lebih abstrak dan umum, seringkali tidak memiliki sanksi atau hukuman khusus jika tidak diikuti. Jadi di sini keyakinan itu lebih kepada sesuatu yang universal, lebih umum untuk semuanya bisa, gitu ya.
Kemudian keyakinan membantu budaya dan norma sosial dalam kelompok dan seringkali mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepedulian, integritas dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas itu pengennya seperti apa tuh anak-anak, kita terapkan dulu atau kita jelaskan kebajikan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Nah, nanti kita arahkan menjadi suatu kalimat yang berupa keyakinan kelas. Yang berikutnya, keyakinan mendorong perilaku positif dan menghormati nilai-nilai moral, tetapi lebih bersifat internal dan berlandaskan motivasi yang lebih mendalam. Nah, kenapa ini bisa menjadi motivasi internal? Karena ini semua yang membuat adalah misalnya di kelas ya siswa itu sendiri. Guru hanya mengarahkan dan memfasilitasi. Ternyata luar biasa Bapak Ibu. Kemarin saya coba membuat keyakinan kelas. Saya hanya memfasilitasi, jadi hanya menerangkan atau memberi gambaran. Karena siswa saya kelas 12 habis PKL, keyakinan kelas ini kan dibuat di awal pembelajaran ya, saya sebagai wali kelas. Saya masuk, kemudian saya tanyakan, ketika kalian PKL, lingkungan seperti apa yang kalian sukai? Mereka cerita, nyaman Bu, kita bisa kerja sama ini, macam-macam. Mereka menjelaskan semua. Oke lah, sekarang setelah masuk ke sekolah, ke kelas ini, kalian ingin lingkungan yang seperti apa? Apakah ketika di kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah merasa bahwa lingkungan kamu itu sudah baik sekali? Kemudian ternyata anak-anak ini Bu, yang maaf yang kadang kita mungkin suka sharing ya sama guru yang lain, si A itu kalau belajar ternyata sok cerita biwe gitu ya. Nah itu ternyata ketika kita tanyakan, anak-anak itu malah memiliki pendapat yang sama. Salah satunya yaitu ini Bu, kalau pas KBM itu Bu jangan pada cerita sendiri, kita dengarkan guru yang mengajar. Itu malah yang bilang siswa sendiri. Jadi bukan kami sebagai guru, kita hanya memandunya. Nah, kemudian setelah kita jelaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka harus ada dengan teman, dengan guru, gimana dengan ketertiban, itu mereka akhirnya mengusulkan kita buat semacam yang langkah pertama itu yang kita lakukan adalah kemarin saya sama anak-anak saya bagikan Mbak sticky note ya, sticky note. Saya bagikan satu anak satu. Mereka saya minta membuat satu usulan di mana agar kelas mereka itu bisa terkondisi gitu. Kemudian mereka membimbingnya, menulisnya, kemudian ditempelkan di papan tulis semuanya. Nah, monggo untuk keyakinan kelas ini memang banyak caranya. Itu kemarin kebetulan saya mengumpulkan pendapat dari anak-anak yang 35 yang kelas 12 dengan cara seperti itu, ditempelkan ke depan. Kemudian setelah ditempelkan ke depan, yang saya suruh mandu adalah ketua kelasnya. Nah, di ketua kelasnya kemudian menyimpulkan, karena dari 36 itu akan dibuat ringkasan atau mungkin ada hal-hal yang diusulkan itu hampir sama, itu kita gabung. Nah ini ketua kelas itu menawarkan, setelah disimpulkan kemudian menawarkan, kira-kira kalau keyakinan kelasnya ini seperti apa? Apakah teman-teman setuju? Di antaranya yaitu datang tepat waktu, itu sepakat setuju semua. Oke. Kemudian atau mungkin langsung ke yang tulisannya saja Mbak. Nah itu fase ketua kelasnya menyimpulkan. Jadi ini Bapak Ibu, kalimat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya dilarang berbicara ketika guru mengajar, itu ternyata ada aturannya, tidak diizinkan. Tapi lebih diarahkan ke kalimat yang positif. Ketika guru mengajar atau ketika KBM, siswa dilarang untuk berbicara sendiri. Yang kedua, mungkin bisa Mbak yang berikutnya. Ini keyakinan kelas itu sebenarnya cuma sedikit Bapak Ibu, karena biar bisa diingat oleh orang banyak itu ya sama siswa-siswa. Tapi kemarin memang itu dari hasil
dari 36 itu bisa dipadatkan menjadi 10. Di antaranya datang tepat waktu, kemudian saling menghargai dan menyayangi. Nah ini, karena emang nyuwun sewu ada anak di kelas muncul, ini ya Bu, ada budaya muncul gap-gap ya, kelompok-kelompok. Ini kadang tanpa sengaja mereka, kalau ada kelompok lain yang berbicara, ada yang menipali dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak mengenakan. Itu ternyata mereka menyadari sendiri, dan ini muncul dari siswa, bukan dari gurunya. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan kekompakan. Ini sama, gitu, dari siswanya. Yang keempat, menjaga kerapihan dan kebersihan. Dan setelah membuat itu, 2 hari kemudian anak-anak itu membersihkan kelas, Bapak Ibu, dirapikan kelas mereka. Ketika saya tanya, gimana keyakinan kalian? Nah, keyakinan kelas kalian kemarin mau menjaga ruangan kelas menjadi lebih baik. Katanya, oh iya Bu, kami mau ini Bu, menata dress, mau menata ini. Dan mereka membersihkan, bahkan sampah-sampah itu mereka bawa pulang. Mereka jadikan satu, mereka bawa pulang. Gitu ya. Termasuk piket sesuai jadwalnya. Ini ternyata dari anak-anak ada masalah. Piket terbagi 2, pagi dan siang. Oke. Nah, piket sesuai jadwal ini teman dari anak-anak gini Bu, mereka cerita. Jadi lebih banyak yang piket pagi. Ketika siang itu tinggal 1 atau 2, nah mereka berpulang. Nah ini akhirnya pagi sama siang semuanya terlibat piket. Tuh. Terus sampah disimpan sendiri dan dibawa pulang. Ini juga mereka cerita, kenapa kok muncul keyakinan seperti ini. Mereka cerita, karena ada Bu yang makan sampahnya itu ketika pas nggak ada temennya dimasukkan ke tempat sampah temennya, jadi tulik. Nah, dimasukkan ke kresek temennya. Nah ini juga menjaga ketertiban saat pelajaran, karena mereka merasa bahwa selama pelajaran kadang sok dua cerita diri gitu ya. Ini yang ngajar di 12 DB itu Pak Awan ya. Suka cerita sendiri nggak Pak anaknya? Besok diingatkan ya Pak kalau cerita. Ayo keyakinan kelasnya gimana gitu. Yang berikutnya yaitu utamakan musyawarah untuk mufakat. Nah ini karena kemarin itu munculnya ada kelompok-kelompok itu, mereka sadar sendiri Bu, diadakan ini Bu, kalau kita ada suatu acara itu Bu mufakat, jadi nggak mengaku diri-diri, ya udah bikin kalimat dari usulan mereka sendiri. Kemudian nah Bu, yang TP ini ya Bu ya, kadang sering ada temuan anak TP pakai sandal Bu. Nah kemarin juga dibikin suatu ini Bu, keyakinan kelas mereka. Tujuan kami bahwa itu sadar dari mereka sendiri. Ternyata mereka sadar bahwa sandal itu hanya digunakan saat pelajaran praktik. Ketika mereka berangkat sekolah, ketika pulang ya pakai sepatu, kecuali kalau hujan, misalnya gitu. Nah ini yang terakhir Bu, anak TP ini suka ini Bu, kalau praktek lama-lama dia istilahnya ajak maju di depan, biar pas praktek itu nggak terganggu gitu ya. Itu juga dibikin keyakinan kelas bahwa istirahat dapat digeser waktunya dengan seizin dari guru pengampu. Jadi ada diskusi atau ada informasi yang disampaikan pada guru pengampu. Nah agar mereka itu mengingatkan mereka aja, kita buat ini Bu, kita buat lembaran tanda tangan mereka satu kelas. Ini artinya mereka sudah menyetujui dengan keyakinan yang sudah mereka buat. Nah ini kemudian nanti ditempelkan di kelas Ibu. Nah ini itu contoh yang kelas saya. Kemudian ada lagi contoh yang dari kelasnya Pak Mas Ruhan. Ini kemarin sudah membuat juga keyakinan kelas. Kemudian hasilnya ada 6G: saling menghormati, saling menghargai, disiplin, jujur, gotong royong, dan kerjasama. Ini langsung ke kebajikannya, jadi tidak langsung ke tingkah lakunya, tapi langsung ke nilai kebajikannya ya Pak Rohan ya. Mungkin kemarin juga sama ya Pak, langkah lakunya gitu deh, dari usulan siswa-siswa juga ya. Gitu. Yang terakhir dari bulan, boy, kreatif sekali di bulan. Bikin mading. Ini yang sudah ditempel Bu, ditempel di depan kelas, memang harus seperti itu ya. Sebaiknya seperti itu, bukan harus ya, sebaiknya seperti itu. Jadi mengingatkan mereka bahwa mereka punya keyakinan kelas yang harus dipenuhi gitu. Dan ini mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa membacanya yang ngajar di kelas tersebut, jadi paham, bisa mengingatkan gitu.
itu. Nah, keyakinan kelasnya tidak terlihat pula. Nah ini, iya, tidak kelihatan ya. Sekali. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas-kelas. Nah, tadi saya bilang apa ini bisa menghindari kita dari misalnya dari guru orang tua yang saat ini lagi tren suka komplain ke sekolah dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu, ini kan keyakinan kelas ya. Semua wali kelas mungkin membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Tentunya bisa mengakomodir dengan keyakinan kelas di sekolah gitu. Kemudian kalau sudah jadi semua, kita bikin keyakinan kelas yang tingkat sekolah. Kalau tingkat sekolah tentunya sama ya, kelas 10, 11, 12 sama, punya keyakinan yang sama yang bisa membuat budaya positif di sekolah ini sama. Nah jika sudah, ini bisa nyuwun sewu hanya bisa disosialisasikan pas kegiatan dengan komite, dengan orang tua. Jadi orang tua bisa paham nyuwun sewu Bapak Ibu, kita ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini seperti ini. Jadi kalau nanti putra-putranya Bapak Ibu ada yang komplain, misalnya Bu saya datang terlambat, terus bukan Bu saya lupa saya tidak bawa sampah saya pulang karena saya malas bawa sampah, saya kasihkan ke teman saya. Nah ternyata saya itu dipanggil sama guru, tapi dipanggil bukan untuk hukum, dipanggil untuk diajak diskusi. Itu orang tua tidak salah terima karena mereka sudah paham bahwa kita punya keyakinan kelas. Dan insya Allah Bapak Ibu, rencana kami nanti dari hasilnya ini akan kami share ke paguyuban orang tua, karena kita punya ya WA, akan kita share bahwa di kelas kami sudah ada keyakinan kelas, sehingga biar orang tuanya juga paham kenapa kok anak itu harus melakukan itu, karena itu hasil dari pemikiran mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, tentunya jika ada keyakinan kelas yang disepakati bersama, ada kemungkinan nggak anak itu masih melakukan kesalahan atau melanggar? Masih ya. Nah, biasanya kalau melanggar seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak? Ada yang mau ngediko? Boleh? Monggo. Kalau ada anak yang lupa itu wajar. Tapi kadang saya pernah melakukan itu, kalau sudah beberapa kali itu baru saya ada pendampingan. Kenapa kamu selalu lupa lagi ya? Kalau saya selalu sering mencari akar permasalahannya, kenapa sampai kamu lupa dan kadang sengaja tidak membuang sampah atau sengaja datang terlambat kelas dan sebagainya. Maka saya ada pendampingan, di antara itu menasihati, jangan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, kalau mengulangi lagi nanti double sampahnya, kan kalau nggak dibawa itu bang, sekarang sebenarnya nggak dibawa, Selasa nggak dibawa, nanti dibawa kayak penumpuk tuh Bu, jangan sampai kamu membawa pulang sampah yang banyak. Baik, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Hebat sekali ya Bapak Ibu. Sekarang kita sebagai guru apalagi SMK dengan anak-anak usia yang sekarang itu mungkin lagi muncul idealismenya dan lain sebagainya, itu memang kita harus bisa menerapkan diri. Kalau hanya sekedar guru yang marah-marah kayak menyikapi seperti usia-usia tertentu memang nggak bisa. Kita pendekatannya harus secara pribadi gitu ya Bu. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya ilmu-ilmu yang kita sampaikan tadi itu kita sudah melaksanakan, gitu, ya kan? Tapi mungkin tidak semuanya kita laksanakan sesuai dengan teori yang ada. Oke, terus Bapak Ibu, jadi tadi ada kebutuhan siswa mungkin kita nggak paham. Kalau anak itu pas pelajaran itu kok mencerita dewe, ini sajanya ngomong kita cuma ayo kok jangan cerita, gurunya baru nerangkan. Mungkin sejauh itu kita menegur atau mengingatkan. Tapi kita tidak mencari tahu kok anak cerita terus ya. Oh ternyata setelah kita tahu di sini ilmunya, oh ternyata anak ini punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Gitu. Itu secara prakteknya seperti itu. Nah, juga ketika nanti dalam membuat keyakinan kelas ini pasti ada anak yang melanggar. Tapi kembali ke materi yang tadi, bahwa anak melakukan sesuatu pasti ada tuh
tujuannya. Tujuannya apa? Nah, itu yang harus kita gali, kemudian mencari solusinya. Dan inilah nanti kita akan memasuki ke tahap restitusi atau dengan secara apa ya, secara dari diri anak itu sendiri dia akan mencari, oh iya, dia akan merasa, oh iya, kesalahan saya itu ini, saya sudah melanggar ini, maka solusinya saya harus melakukan ini. Jadi solusi itu bisa muncul dari anak itu sendiri, yang pada akhirnya anak memiliki motivasi dari dalam dan dia akan menuju ke arah yang lebih bertanggung jawab. Ketika suatu ketika tanpa kita undang pun dia kok melakukan kesalahan, dia akan ingat, oh iya, saya salah, saya harus seperti ini. Misalnya kok harus menjaga, harus menghargai temannya satu kelas, tiba-tiba dia itu mengeluarkan kalimat yang tidak enak buat teman yang lainnya, sehingga ada temannya yang menangis. Maka tanpa kita panggil, anak itu akan sadar, iya saya salah, padahal saya nggak sadar, karena saya itu nggak saya tujukan ke dia, tapi saya itu telah menyakiti hatinya dia. Nah, maka anak itu secara tanggung jawab akan mendatangi dan minta maaf dan mengklarifikasi. Nah, ternyata Bapak Ibu itu adalah langkah-langkahnya yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi tidak sekedar hanya mau ngopo kok dulu itu tidak, tapi ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Ketika anak melakukan pelanggaran, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas ini, jadi anak tetap kita panggil, kita tanya, tapi anak tidak merasa dijudge atau merasa dihukum. Gitu ya. Biasanya kan kalau kita manggil, kadang ini yang biasanya sok manggil, bukan sok sering manggil anak dengan bahasa yang halus, yang saya sering lihat di pas dikasih panti itu Bu Neneng, ayo dulu gitu. Nah, itu ditanyakan apa betul, biasanya baru dengar dari yang lainnya, yang misalnya ada anak yang nangis kasusnya gitu, terus dia cerita, Bu, saya itu sama si Doni tadi dibully Bu, gini gitu kan. Nah, bu gurunya ini kan nggak tahu benar atau tidak, maka dia memanggil si Doni, ditanyakan, apa betul tadi kamu seperti ini, kalau menurut kamu gimana? Terus si Doni cerita, iya Bu, saya jengkel, terus soalnya saya itu aja terus Bu, karena sepatunya nggak ganti-ganti, contohnya gitu. Kalau ini saya ngarang ya kasusnya. Nah, maka sebagai guru kita itu harus menstabilkan identitasnya. Oh iya ya Mas ya, Ibu juga jengkel kalau misalnya Ibu juga dibilang kayak gitu, sepatunya nggak ganti-ganti, kan kita jadi malu ya Mas. Iya Bu, lagi dipopong dulu. Nah, setelah itu baru nanti jadi anak tidak merasa, ya Bu harusnya nggak kayak gitu. Kalau kita bilang itu kan anak merasa, saya langsung disalahkan, emosinya muncul kalau anak-anak seusia SMP SMA itu. Tapi kalau oh iya ya Mas ya, Ibu juga merasa gitu loh kalau digini kali, untung ya kamu tadi tidak cuma membuli dengan kalimat saja, tidak dengan fisik misalnya gitu. Itu menstabilkan identitas. Nah, setelah itu, setelah distabilkan, setelah dibongkong, jadi anak itu senang dulu, gitu nggih. Baru langkah berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, gitu. Nah, menurut kamu gimana kalau kamu sama teman kamu si Ratri itu kok kamu bicara seperti itu, kira-kira menurut kamu gimana? Nanti dia akan, karena sudah senang, dia akan mengakui itu berarti saya nggak dimarahin nih, gitu kan? Iya Bu, saya sebenarnya juga merasa salah Bu, karena kalimat saya kotor banget untuk teman saya, bla gitu. Dia cerita akan muncul cerita dari versi dia, gitu ya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang nanti validasi dengan tindakan yang salah. Dia menyadari bahwa itu salah. Setelah dia menyadari, maka kita arahkan ke menanyakan keyakinan. Disinilah untuk mencari solusi. Kira-kira gimana ya solusinya? Oh, tadi yang validasi yang salah ini bisa sih anak ditanyakan, terus gimana Mas kalau kamu sudah melakukan menurut kamu itu salah, kira-kira tindakan apa kamu berikutnya biar kondisi kamu sama teman kamu baiknya lagi misalnya gitu. Nah, dia kasih jawaban sendiri, ide dia sendiri. Baru nanti kita ke menanyakan keyakinannya, karena dia sudah yakin bahwa apa yang dilakukan itu salah dan sudah melanggar, dan dia sudah menemukan solusi untuk
bisa menerapkan tiga restitusi ini kayaknya enak banget ya. Antara siswa, antara guru kayaknya nyaman sekali. Tapi ini sangat berat Bapak Ibu, sangat berat sekali. Nah, namun demikian kita memang sebagai guru karena Ki Hajar Dewantara juga pemikiran beliau bahwa kita itu harus menuntut anak kita sesuai kodratnya. Kita adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Apa misalnya Pak? Pendidikan yang satunya tadi itu lupa ya, makanya kita menuntut kodrat anak itu semua punya potensi yang berbeda-beda dan kita tugasnya menuntut. Kita nggak boleh menyuruh anak A mirip dengan anak B, begitu juga dengan kita nggak bisa, saya nggak bisa seperti Bu Cuti, seperti Bu Ulan, seperti Pak Rohan, dan saya nggak boleh memaksa bahwa Pak Ulan itu harus seperti saya, Pak Rohan juga harus seperti saya. Itu yang harus kita munculkan. Nah Bapak Ibu, saya akan menampilkan video dari dua versi. Yang Pak Luan ada nggak ya videonya? Ada dua versi. Ini versinya Bulan yang memang calon manajer beneran. Kalau saya itu masih ada gaya-gaya sebagai teman. Jadi gerakan tubuh saya itu nggak mau diem. Ini contohnya kasus yang pertama. Seorang siswa bernama Unik Ramadhani tidak menggunakan jilbab yang sesuai dengan aturan seragam hari itu, yaitu Jumat. Dikarenakan bangun kesiangan sehingga tergesa-gesa dan mengenakan jilbab yang sudah siap untuk digunakan, maksudnya yang sudah ada gitu. Nah di sini ada Mbak rekamannya, skenarionya. Jadi kami diberi tugas Bapak Ibu bikin skenario juga. Di situ ada semacam perbincangan antara guru sama siswanya. Nah di situ juga ada langkah-langkahnya. Yang merah itu menstabilkan identitas, kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi seperti tidak apa-apa Mbak, hanya ingin kejam-kejam saja. Menurut Pak Unik, kira-kira adakah yang penting untuk Ibu bicarakan dengan Anda? Jadi di sini kita akan memancing apakah memancing apakah anak itu respon nggak dengan kesalahan dia. Kemudian siswa bercerita, kemudian kita bilang betul sekali. Nah ini bolehkah Ibu tahu kenapa sebabnya? Nah di situ anak kemudian akan bercerita. Dan kita harus ramah ya Bapak Ibu katanya. Jadi kita nggak boleh menunjukkan wajah yang marah dulu ya, biar anak itu mau bercerita. Nah setelah anak menceritakan, kemudian kita juga komentar. Oh begitu ya, apakah ada alasan khusus? Mengapa sampai bangun kesiangan? Apakah tadi malam mengerjakan tugas yang banyak sekali? Ini hanya untuk memperjelas. Siapa tahu tugas dari kita juga banyak, berarti kan kita juga salah ya? Ya enggak? Kan ada aturannya tuh, kita nggak boleh berikan tugas lebih dari 20% ya berarti ya. Nah kalau emang tugasnya banyak sekali dan anak jadi lembur bangun kesiangan, itu kesalahan kita juga. Oke. Kemudian terjadi komunikasi yang berikutnya. Anak menjelaskan ternyata ibunya dinas keluar kota, bapaknya shift malam, adiknya sakit dan dia sendirian di rumah harus merawat adiknya. Ini luar biasa sekali loh Pak Ibu. Ya betul. Nah apresiasi ke anak itu juga perlu kita berikan. Oke. Nah itu sudah masuk ke yang kedua, yaitu ini Mbak setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi kesalahan. Validasi itu. Nah setelah itu kemudian yang coklat itu adalah menanyakan keyakinan itu. Ketika Mbak Unik memakai kerudung yang berbeda, apakah merasa nyaman ketika memakainya di sekolah? Ternyata dia merasa sendiri. Oh ya kok gak nyaman teman-temannya pakai ini, kok saya beda sendiri, merasa banyak yang memperhatikan dan lain sebagainya. Akhirnya dia punya solusi sendiri. Ini hampir sama dengan coaching. Cuma kalau coaching mungkin kesalahan sudah dilakukan berkali-kali. Kalau yang ini ketika kita menemui anak yang baru, sekali kita temui itu langsung dengan segitiga restitusi. Boleh Pak selanjutnya? Ini ada video, ini gayanya Bu. Tapi saya bilang tadi bahwa ini gaya saya masih sebagai gak bisa manajer beneran.
mencari solusi Bapak Ibu dari dia sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan konsekuensinya, itu dari anak sendiri. Jadi, itu adalah saya
itu tadi Bapak Ibu contoh-contoh video yang ada tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Juliani dari kelas 12 Sarana Busana. Saya senang sekali diajak bulan berdiskusi untuk mengendalikan amarah saya karena teman sekelas. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati antar teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil video ya Bapak Ibu. Jadi biasanya sebenarnya kita sudah melaksanakan, cuman kadang kita lebih sebagai guru tuh kadang lebih menonjolkan ide-ide kita. Misalnya tadi untuk solusinya gimana kalau suatu ketika menghadapi hal seperti itu, maka kita nggak menanyakan anak soalnya biasanya langsung gini soalnya nah mungkin orang gambar oke siapa kan nih gitu nggak itu iya kan. Nah itu yang kita lakukan. Ternyata kita itu bukan salah, yang satu lain salah, tapi alangkah lebih lebih bijaknya, lebih wise-nya kita itu mengorek dari potensi si anak. Berarti kalau ada kejadian seperti itu, apa yang dilakukan biar nggak terulang lagi. Nah ternyata anak ini punya ide. Ini yang harus kita gali Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya sebenarnya bahwa suatu konsekuensi itu boleh asal itu muncul dari si anak itu sendiri. Jadi kita menggali dari dia, kemudian ketika dia bisa memunculkan solusi maka dia akan menyadari, oh iya, kalau saya berbuat salah itu efeknya seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Dan ketika saya sudah terlanjur melakukan kesalahan maka saya harus mencari solusinya. Nah Bapak Ibu semua, saya rasa materi kita untuk budaya positif hanya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sekali. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pembicara Ibu Lan. Semoga. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara yang terakhir, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sudah cukup dia tidak ada. Oh jadi baik Putri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya Bu Astuti, Bu Rahman, tapi dari ketiga pemateri yang pertama Pak Irfan mengenai paradigma, Mbak Mulan mengenai restitusi, dan Bu Astuti yang itu luar biasa bagus banget isinya, dan endingnya kita berusaha sebagai guru bisa mengaplikasikannya. Yang kedua, agar tidak mubazir ya semua konsep yang bagus ini, alangkah bijaksananya kalau kita sebagai guru itu selalu mendampingi siswa. Jadi ada kesalahan, ada kebaikan-kebaikan itu didampingi agar yang salah menjadi baik, yang baik terus ada peningkatan. Karena sebagai guru itu harus terus mendampingi terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tri Setianingsih yang sudah memberikan tanggapan positif bagi kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu guru. Baik, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Bu Dwi Adi Wijanati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Depok Sleman akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak Ibu Sri Astuti SPD MPD
Bapak Mas Ruhan SPD dan Ibu Erni Wulandari SPD CGP Angkatan 9 dalam melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sudah dilaksanakan dengan baik dan bagus sekali, sangat menginspirasi kepada teman-teman sejawat guru yang lain. Mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk melaksanakan budaya positif itu, terutama nanti untuk dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakter untuk anak didik tercinta. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Astuti, Bu Erni Wulandari, dan Pak Mas Ruhan yang tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan CGP, dan kita tunggu inspirasi-inspirasi berikutnya. Salam sukses. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dwesti Laksmityasi, Guru Seni Budaya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi yang kemarin disampaikan oleh guru penggerak dari beliau, Bapak Mas Ruhan, Ibu Erni Wulandari, dan Ibu Sri Astuti yang merupakan CGP Angkatan 9. Materi diseminasi itu sangat menarik bagi saya dan berkesan, dan itu membuat perubahan mindset bagi saya, khususnya tentang budaya positif yang di situ ada keyakinan kelas, dan anak-anak diminta membuat kesepakatan bersama yang ide-idenya dari anak-anak, dan itu bagus sekali. Dan bisa dengan cara menyantumkan tulisan-tulisan di papan-papan itu, kemudian dibaca dan dirangkum menjadi suatu kesepakatan. Dan itu kesepakatan kalau saya praktekkan pada diri saya, seandainya saya membuat kesepakatan itu akan lebih dalam ya. Saya membuat kesepakatan sendiri, tentunya saya akan mematuhi kesepakatan itu. Dan seandainya terjadi pelanggaran dari kesepakatan itu, dikembalikan pada anak, bukan guru yang memberi solusi, tapi anak yang berusaha mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, dan itu bagus sekali. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, khususnya sebagai guru SMK Negeri 1 Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Kristianingsih, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila, mau menanggapi, memberikan kesan dan pesan kepada diseminasi budaya yang positif dari calon guru penggerak SMK Negeri 1 Depok. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Tadi itu hebat. Kenapa hebat? Karena tadi dari Pak Ruhan menyampaikan mengenai paradigmanya, kemudian Ibu Wulan mengenai restitusi, kemudian Bu Astuti tentang keyakinan atau kesepakatan yang bernilai. Tadi saya benar-benar terkesima dengan penyampaiannya 3 materi tadi itu, di mana semuanya itu berakhir dengan sebuah pengimbasan yang menjadikan pembiasaan yang positif bagi saya sendiri sebagai guru, bagi siswa, dan bagi keluarga besar SMK Depok. Yang pertama, yang kedua, pembiasaan itu diawali pengimbasan itu akan menjadi berhasil ketika ada pendampingan dari guru kepada siswanya, agar siswanya merasa memiliki terhadap apa yang dikerjakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau menjadikan sebuah kesepakatan kelas itu. Dan saya senang tadi Bu Astuti meyakinkan mengenai keyakinan sebuah kesepakatan yang bernilai positif bagi kelas itu. Bu Wulan mengenai restitusi, ya kan,
itu juga bagus mengenai hal-hal yang positif di kelas itu. Jadi nggak boleh ngejudge guru itu, tapi langsung mencari akar permasalahannya sehingga ada solusi. Pak Rohan juga bagus, paradigma mengenai budaya itu menjadikan sebuah pembiasaan diawali dari pengimbasan nilai-nilai budaya dalam sekolah itu. Dan alhamdulillah dari 3 pemateri itu bagi saya pribadi cukup bagus. Dan ada satu pesan saja, tidak sampai di sini tapi berkelanjutan terus menerus baik itu Bapak Ibu gurunya dan siswanya agar mencapai tujuan yang utuh juga. Terima kasih semuanya, sukses dan salam bagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Niko Widitya. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Depok. Bidang studi saya PJOK. Kemarin saya sempat mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang sebagai narasumbernya adalah Pak Mas Ruhan, Bu Erni Wulandari, dan Bu Sri Astuti. Oke, kemarin banyak sekali dari beliau mereka pengalaman yang mereka sharing ke kita, terutama saya masuk ke dalam karakter. Ternyata yang merubah itu bukan karakter siswa saja, namun juga guru juga patut dirubah, terutama dari pembawaannya, lalu penyampaian materi, penyelesaian masalah. Itu dalam perubahan ini, kalau menurut saya lebih mengarah ke gurunya lah, seperti itu. Jadi di awalnya mungkin siswa mengenal saya dengan karakter yang agak sedikit galak, tapi dengan adanya seminar budaya positif kemarin, saya mampu mendapatkan poin-poin merubah karakter diri saya untuk menyampaikan materi terhadap mereka agar tidak takut mengerjakan sesuatu, bukan karena takut tapi keinginannya mereka sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan manfaat dari seminar diseminasi budaya positif. Oke, thank you.